Udah itu nanti semua ikut semua nanti ramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah waktu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacani, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tukar mikrofon, suaranya sama. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon mesin ini banyak. Semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insyaallah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba al-musatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridho Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik-beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kutacani ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP nama. Ketuanya Bapak Dr. Nur Khalis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tak dibuat acara ini, tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tak dibuat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-nama ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi.
yang tadi disebutkan saya tak ingat. Ini sudah susah juga saya ingat-ingat. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hati kita ini. Udah bangun cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz Sunaman. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Dia akan buat tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudara yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang mulia. Jangan kerana. Padahal tujuan Allah menyenangkan hati orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuma agak transit sedikit. Transit di mana? Bosan, neraka jahanam. Makanya mesti taubat masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat. Taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga amal kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cana ini, yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalau pun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang. Dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali makmum. Ada yang lebih tinggi dari sehasta, tak sampai makmum. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kota Cana sungguh dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah permasalahan yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang ke Masjid Agung Kota Cana. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak lagi bunga-bunga yang di samping. Apalah salahnya? Apa ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pun pernah
mufassirin, imamnya ahli tafsir. 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang merubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Apa yang kau lihat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini? Masya Allah. Apa yang kau heran? Tak apa bacaannya. Yang sebelah sana tuh Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabir wa tabb ma aghna dan seterusnya. Kalau yang ini ini takut saya bacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutanjaya ini kalau menengok, semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke mana, apa kata dia, berapa dalam kuliah. Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung Attapa Kutanjaya itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Kan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali, Pak Ustaz. Iyalah, tadi gua main subuh. Orang dari pesantren dulu, tapi kan tak semua orang pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang benar-benar memaksakan setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutanjaya. Jadi kalau imamnya sanggup baca, imamnya tak sanggup, ya biasa saja. Allah supaya subuh tak pakai tadi itu. Jadi tak usah memaksakan yang sifatnya tidak. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh, Pak Ustaz? Bagus, ada salah. Jadi khilafiyah kita usah dibangkit karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah sebelah kanan saya langsung menyalami saya. Assalamualaikum. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah, boleh. Karena sebelum sholat sudah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu daripada nanti selesai sholat tak bisa Ustaz Somad ini kawan, bagus sudah sholatnya kesalaman. Batal sholat karena itu harakah ajnabiyah. Jadi tak usah bermasalah. Gini juga selesai sholat tadi imam baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bagi yang berdoanya sebelum salat baik waktu tasyahud. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ya nabi wa
السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa asraftu wa ma ta'lamu minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salah. Apa sebanyak-banyaknya doa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, baca di ujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salat. Bagus. Tapi setelah salat berdoa juga bagus. Jangan termasuk dalam masalah khilafiyah. Makna duburis salat itu di ujung salat habis tasyahud setelah salat atau sebelum salat. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Ada imam membaca doa, majtama'a qaumun sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang, imam. Wa yu'minuhum sa'iruhum makmum mengaminkan. Illa ajabahumullah, maka doa mereka dikabulkan Allah. Belum pernah kita berdoa seramai. Kadang-kadang kita berdoa, ini kita tak mengaminkan. Tiba-tiba berdoa kita diaminkan. Lebih 40 bulan orang soleh, lebih 400 bulan orang soleh, mungkin ada 4.000 bulan orang soleh. Mungkin doa kita semuanya dikabulkan. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian kedua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi ini masalah khilaf. Aku tak setuju juga doa imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus iyalah dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doa yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doa yang bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sudah ini dipanggil terus, rusak ukhuwah kita. Itu juga nanti ada sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita di tadi Pak Ustaz. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syafii dalam Al-Muhtil Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya salat Jumat, alla yasbiquha Jum'atun aw yuqarinuha, tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kota Cane ini banyak masjid. Imam di Masjid At-Taqwa Kota Cane takbir sholli fardhu Jum'at rak'atain adaan imamah lillahi ta'ala jam 12.45. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu jam 12.40 misalnya. Maka tak sah salat Jumat kita. Ini kifatnya. Allah yasbiquha Jum'atun aw yuqarinuha. Kalau ada Jumat yang lain sebentar atau lebih dulu, maka tak sah Jumat itu. Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al-baldatu, kalau kotanya itu besar,
Syekh hari Jumat. Siapa yang lebih ahli daripada Syekh hari Jumat? Apa kata ulama hukum? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih. Tapi Syekh hari Jumat masih hidup, tak apa, cukup. Dan Syekh hari Jumat tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian. Karena ta'addud Jumat itu, kalau kota itu besar, bermazhab Syafi'i, kata beliau, sahhat jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua salat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya Jalan Raya. Masjid Kepala Sayyidina Husain, karena ada Kepala Sayyidina Husain di situ. Lalu kemudian Jalan Raya, Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam, kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat subuh. Sholli fardhu subhi rak'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Sikhi. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan. Semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit. Lalu kemudian al-bayan lima yusrikul adhan. Al-bayan penjelasan lima yusrikul adhan, masalah zakat fitrah. Yang pertama takrim kurma, takrun kurma. Jangan gara-gara nanti ada tetangga Pak Takrim bilang, hai Pak kurma. Kurma. Yang kedua apun, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat amin, susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju. Itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah. Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang, tapi otak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras sekilo. Datanglah kawan saya dua orang, yang satu namanya Abu Ahmad dari Chicago, Bangladesh. Yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuma bertiga aja kami yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Bersama. Kita masih kata Al-Qurus, kok masih makan nasi lagi? Iya, saya bilang, kami di Maroko ini ada lagi makan nasi, kami makan gandum. Aku tak bisa, saya bilang, aku masih makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu lepas badanku. Habis itu udah seminggu berapa
beberapa hari dia sedang berdiri di jendela. Saya tengok orang itu dua memikul beras. Turun saya kok. Kemarin kalian aku beli beras, sekarang kalian mikul beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras kita kerja otak kita. Makanya bunyinya kata ulama ini bukan masalah beras atau gandum, tapi al-balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Hari raya itu bukan baju baru, hari raya itu bukan mobil baru, hari raya itu bukan hari raya itu adalah perut kenyang, baju berlapar. Hari raya itu perut kenyang. Kalau lima yusribul adhan, Ustaz advokat belum halal. Tapi saya pribadi Abdul Somad sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2022 saya sendiri membeli berasnya, saya pun sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mun 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur. Perbatasan ini penting, namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes dari liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang disendok dulu. Masalah khilafiyah jangan dibangkit, tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu. Bayangkan apa yang menjadi kewajiban orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki. Sudahkah kau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya teman-teman, kok bisa pula dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai pada saya naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu naik mobil. Heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa dikasih orang di bantal? Semuanya tak sampai-sampai. Maaf belum juga sampai. Berjaga juga saya. Barulah saya paham, patutlah dikasih orang bantal biar agak tenang saya. Sampai kemari dari malam 12 malam baru ayamkan. Barulah sampai. Dan ini isap di atas. Saya ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter di banyak umur. Ada pun yang tak peduli juga udah cepat dia mati.
Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak yang mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Markelnya tak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tumpang, besar lah markel. Sekilir kan anaknya. Tapi kalau jadi dokter, markelnya kecil. Dipukulnya dokter sebelah, 5 juta. 5 juta. Untuk kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga buat saudara ini, takut. Saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam, senternya 6 batu baterai. Mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya ditengok sebesar ini. Baterainya yang satu, baterai kecil. THT, telinga hidung tenggorokan. Buka bulan Pak. Takutlah pasien itu menutup. Karena buka tutup lain gitu. Saudara yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter. Karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau di Jambi. Satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kota Cari. Kawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai masih ramai yang dilihat orang. Makin diusir makin ramai. Api di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Oh, ayo aku datang. Dia datang di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir suntik, ada yang tangannya digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya dijepit, ada yang istrinya hamil. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3 semua mau. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya untuk baring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU? Belum ke dokter. Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak. Diambil sama istri Bapak. Nikahnya sama berondong manis. Gitu Bapak. Mana tanah ini? Diserahkan aja sama forum dami dakwah perbatasan. Ambil semua. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus cari ruang ICU. Tengok sampai mau mati. Tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah dai perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad punya